Oke, mahasiswa sekalian, di dalam video kali ini saya akan menampilkan satu contoh lain lagi ya untuk pemrograman dengan menggunakan struktur perulangan atau loop ya. Oke, di dalam contoh kali ini ya, contoh kasus ketiga saya mengambil dari bidang teknik sipil ya, meskipun ini kalau kita lihat secara apa namanya, lihat secara general ya, secara umum ya, sebetulnya ini bukan masalah spesifik di bidang teknik sipil juga ya, tetapi ini masih ada kaitannya dengan bidang matematika ya, teknik sorting dan seterusnya ya. Oke, tapi di sini saya mengambil satu contoh kasus yang biasa diambil di dunia teknik sipil ya. Oke, langsung saja ya. Di sini ada sebuah pengujian kuat tekan beton ya, misalkan dilakukan di laboratorium ya dan didapatkan kuat tekan dari 20 sampel beton ya dalam satuan megapascal ya sebagai berikut ya. Oke, jadi di sini ada 20 sampel ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Ada 20 data ya, sampel kuat tekan beton ya dalam satuan megapascal ya. Oke, sekarang di sini kita diminta ya dengan menggunakan prinsip condition dan loop ya untuk membuat suatu matrik S ya. Matrik S ini adalah matrik yang memuat data pengujian tersebut serta jumlah sampelnya ya. Hasil yang diminta seperti gambar terlampir ya. Jadi ini adalah output program yang kita buat ya, yang akan kita buat ya. Jadi di sini ada kuat tekannya ya 25, ini jumlah sampelnya 4 ya, 26 2 ya, seterusnya 33 2 dan demikian pula selanjutnya ya. Oke, jadi di dalam kasus ini kita diminta untuk mengelompokkan ya, dari data yang acak ini kita diminta untuk mengelompokkan ya. Kemudian mengelompokkan secara urut ya, kemudian kita harus mengidentifikasi berapa jumlah datanya ya. Jadi kuat tekan sampel dari dengan kuat tekan beton tertentu itu ada berapa jumlahnya ya, sampelnya ada berapa jumlahnya ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan kasus ini di dalam MATLAB ya? Kita langsung saja berpindah ke program MATLAB kita ya. Oke ya, seperti langkah yang lain ya, pertama kita membuat file script dulu ya. Di sini akan kita namakan misalkan program sampel beton ya. Oke ya, kemudian keterangan seperti biasanya ya, program untuk mengidentifikasi ya jumlah sampel beton misalkan ya dalam satuan MPa ya. Oke, di sini seperti biasanya ya kita menggunakan clear ya dan CLC ya. Kemudian kita bisa menuliskan datanya terlebih dahulu ya. Oke. Data tadi ya, mungkin saya perlu kembali ke apa namanya, ke PowerPoint saya. Oke. Kemudian ini mungkin saya copy saja. Kemudian saya buat misalkan variabelnya X saja ya. Nah, ini kita bisa buat variabel sembarang ya. Seperti ini misalkan. Oke. Jadi ini adalah variabel data kita ya, yang sebetulnya kita bisa buat semacam input ya, kemudian Anda bisa menginputkan ya, tetapi karena jumlahnya ada 20 data mungkin akan melelahkan ketika kita menginput ya. Anda bisa kombinasikan dengan metode input yang dulu sudah pernah kita pelajari ya, tapi di dalam kasus ini saya akan memberikan satu apa namanya, input yang fix ini dulu ya. Nanti Anda bisa lakukan modifikasi. Oke, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam struktur perulangan kita ya, perulangan dan kondisi ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan sorting dulu ya, sorting data mulai dari yang kecil ke yang besar ya, karena tadi hasil apa namanya, keluaran dari program kita diminta untuk mengeluarkan urut ya dari kuat tekan terkecil sampai kuat tekan tertinggi ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan keyword sort ya. Sort
X ya dari data yang tadi sudah ada ya. Kemudian di sini saya membuat variabel baru ya, yaitu variabel yang memuat memuat atau mengidentifikasi kuat tekan beton secara unik ya. Jadi di sini maksud saya begini ya. Jadi di sini ada 32 ya, ada 25 ya. Jadi 32 berbeda dengan 25 ya. Tetapi di sini ada 32 lagi ya. Nah, saya akan membuat variabel baru yang akan mengidentifikasi nilai kuat tekan di sini supaya tidak ada duplikat ya. Kenapa? Karena nanti duplikatnya akan kita masukkan di sini ya. Jadi misalkan untuk kuat tekan 25 ini ada 4 sampel ya. Nah, Anda bisa melihat di sini tidak ada yang terduplikasi ya. Nah, saya akan membuat ini misalkan sebagai variabel XX saja ya secara sederhana ya. Oke. XX sama dengan X1 ya. X1 ini maksudnya adalah X ya yang setelah kita short ya. Jadi kalau ini yang paling kecil berapa ya dia akan masuk ke sini ya. Kalau kita lihat ini tadi yang paling kecil adalah 25 ya. Coba kita lihat ya. Semestinya betul ya. Ini ada 25 ya. Kemudian ada 26 ya. Jadi yang paling kecil masih 25 ya. Ada 25 lagi, 25 lagi ya, 26. Kemudian 28, 25 ya. Jadi benar yang paling kecil 25 ya, makanya nanti akan keluar di sini 25 ya. Oke. Jadi XX ini secara otomatis kita set adalah nilai yang pertama ya, atau nilai yang paling kecil tadi ya. Oke. Kemudian dengan jumlah data 1 ya, secara otomatis ya, karena data pertama ya yang setelah kita short data pertama adalah 25 ya, otomatis masuk ke sini ya. Kemudian jumlahnya juga otomatis 1 ya, karena ada data baru ya. Oke, nah sekarang kita bisa menerapkan prinsip perulangan di sini ya. Oke, karena di sini jumlah datanya itu tertentu ya, maka saya akan menggunakan struktur for ya. Karena jumlah iterasinya sudah pasti tertentu ya. Oke, saya menggunakan indeks II ya 2 sampai length dari X ya, sampai sepanjang data dari X ya. Jadi di sini datanya ada 20 ya, berarti dia 2 sampai 20 akan dicek ya. Dicek terhadap apa? Dicek terhadap ini ya, apakah dia sama atau tidak ya. Oke, jadi di sini akan kita gunakan trik yang sama ketika kita menyelesaikan kasus pertama ya, yaitu kasus mengenai bilangan prima tadi ya. XX sama dengan XX ya, XII ya. Jadi nilai X yang sudah di short tadi ya pada indeks ke II ya. Kita masukkan sebagai data baru di sana ya. Oke. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan ya data N sama dengan N1 ya. Oke. Oke, berikutnya kita bisa menempatkan nested loop ya for JJ misalkan sama dengan 1 ya sampai length dari XX ya min 1 ya. Oke ya, jadi di dalam loop kedua ini saya melakukan looping ya dari 1 sampai length XX ya, length XX min 1 ya. Oke, ini maksudnya kita mengecek ya untuk setiap data dari ini ya, data yang ada di dalam X ini ya, di dalam matriks sampel kita tadi ya, kita cek terhadap matriks yang sudah kita sorting ya dan sudah kita hitung jumlahnya ya. Sebetulnya kita bandingkan dengan yang ini saja ya, yang X1 ini, yang X yang di kolom 1 ya, apakah dia ada yang sama atau tidak ya. Kalau misalkan dia sama ya berarti dia hanya menambahkan jumlah datanya saja ya, tetapi kalau dia berbeda maka kita akan menambahkan data baru ya, yaitu data kuat tekan baru dan jumlahnya menjadi 1 ya. Oke, jadi di sini kita bisa
gunakan xx ya, length dari xx. Oke, sama dengan kita berikan seperti ini dulu ya. Kemudian n cc plus 1 ya. Oke, kemudian n length n sama dengan ini ya. Ini semestinya sebentar ya, ini length kemudian ini perlu kita berikan if ya di sini ya. Oke, jadi di sini kita harus cek tadi ya, apakah dia sama atau tidak ya. X ii ya. Jadi untuk setiap data X pada indeks I ini harus kita cek ya, apakah dia sama dengan data XX ya dari indeks JJ ya. Apabila dia sama, berarti dia akan masuk ke sini ya, ke data yang sudah ada ya. Ini kita rapikan ya, coba kita cek dulu ya. Apabila dia datanya sama, maka data dari ini ya sama dengan itu. Kemudian NCG plus 1 N ya. Oke, saya kira ini sudah oke ya. Kemudian kalau dia sama berarti kita bisa keluar dari loop ya. Oke ya. Nah, ini cukup panjang ya, ada for ya, ada if ya, ada 3N di sini. Oke, kemudian sebagai outputnya kita bisa tampilkan saja ya, data X ini berarti data ini tadi ya, data masukan kita ya, yang bisa kita tuliskan sebagai input file ya. Oke, kemudian saya menuliskan matriks S ya, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan output dari program yang diminta, yaitu XX ya. Di sini saya berikan ini ya, transpose ya, supaya dia menjadi matriks kolom ya. Karena di sini dia dituliskan dalam bentuk matriks baris ya. Oke, begitu juga dengan N ya. Oke ya. Ini tidak perlu kita berikan titik koma supaya keluar di command window ya. Oke, nah sekarang kita bisa coba ya, untuk data ini dia akan menghasilkan output sama seperti yang ada di dalam soal ya. Jadi X ini adalah data sampel kita ya. Kemudian S ini adalah matriks yang mengidentifikasi jumlah sampel kita ya. Untuk kuat tekan 25 ini ada 4 ya. 29 ada 1, 35 ada 2 dan seterusnya ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan sekali lagi ya, bahwa ketika kita membuat suatu program ya, kita tidak selalu harus menggunakan susunan kode program seperti ini ya. Kenapa? Karena membuat program itu sekali lagi ada unsur seninya ya, menurut beberapa sumber ya. Oke, maksudnya antara orang yang satu dan yang lain ini cara berpikirnya bisa jadi sedikit berbeda ya, tetapi asal ketemunya sama dan general ya, maksudnya program yang kita buat ini mampu menyelesaikan kasus serupa jika kita ubah-ubah inputnya ya, variasi parameternya ya. Program kita masih tetap bisa berjalan ya, itu artinya program kita merupakan program yang bersifat general ya. Oke, saya kira untuk contoh kasus ketiga ya, teknik sorting uji sampel beton ya, ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan dari contoh ini Anda semakin terbuka ya, bagaimana menggunakan struktur perulangan atau loop untuk memecahkan kasus yang mungkin nanti akan Anda hadapi ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video tutorial saya kali ini ya. Pastikan Anda juga menonton video tutorial pada kasus berikutnya ya, karena
bisa jadi ya kasus-kasus berikutnya akan memberikan inspirasi lebih ya kepada Anda ya, dan siapa tahu akan menjadi petunjuk ketika Anda menyelesaikan soal-soal ya atau tugas-tugas di dalam ujian ya. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.